Bab 173. Eksperimen yang menghilang. Benteng telah direduksi menjadi tumpukan reruntuhan. Kota makmur yang pernah mewakili peradaban manusia telah dihancurkan. Tikus, anjing liar, dan kucing liar terlihat berlama-lama saat mereka mencari makanan di reruntuhan. Hanya dalam hitungan minggu, gulma sudah muncul dari celah di tanah beton. Tetapi tikus, anjing, dan kucing masih harus bergerak dengan hati-hati. Seolah-olah mereka menghindari sesuatu yang mengerikan namun tidak diketahui. Tiba-tiba, satu peleton pasukan tempur konsorsium King mengenakan seragam hitam mereka muncul dari jalur kecil. Mereka waspada dan bersenjata lengkap selain senjata api di tangan mereka. Kucing-kucing dan anjing-anjing liar besar lari dengan tergesa-gesa ketika mereka melihatnya. Ketika pemimpin peleton membuat isyarat tangan taktis, dua anggota peleton bergegas maju untuk memeriksa situasi di balik rintangan besar di depan. Rintangan itu adalah bangunan yang runtuh. Operasi mereka dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kedua poinmen memberi sinyal ke partai sebelumnya. Tidak ada target yang terlihat. Peleton itu mendorong ke depan sekali lagi. Jika seseorang memandang rendah mereka dari atas, peleton 30 orang itu akan terlihat bergetar sedikit demi sedikit ketika mereka bergerak maju di medan perang. Setelah mereka melewati rintangan, kelompok peleton kekuatan penuh akan segera mengisi posisi mereka dari belakang. Beberapa peleton bahkan dipersenjatai dengan sejumlah besar senjata berat, sementara yang lain bertanggung jawab untuk membangun bunker defensif setiap kali dipanggil. Ada banyak formasi serupa lainnya yang menyusup dengan cara ini di barat laut benteng. Ini adalah brigade tempur pertama yang dipimpin oleh King Yun dari konsorsium King, dan pasukan yang tersisa dari brigade tempur ke-7 yang sebelumnya dipimpin oleh King Huai telah dimasukkan olehnya. King Huai sudah mati dari penyergapan sebelumnya oleh eksperimen. Saat ini, 7 combat brigade hanya ada dalam nama. King Yun berencana untuk mengambil kendali penuh atas brigade ini untuk memperluas kekuatannya. Selama operasi ini berhasil, ia akan dapat menggantikan tempat King Zhen sebelumnya di hati dewan. Alasan mengapa sebuah organisasi besar tidak pernah menyerah pada seseorang adalah karena organisasi itu sendiri memiliki kemampuan yang kuat untuk memelihara bakat. Dewan percaya bahwa pengaruh individu dalam seluruh organisasi sama baiknya dengan diabaikan. Jika sebuah komunitas besar dengan kepentingan bersama ingin bertahan dalam jangka panjang, ia harus percaya pada kekuatan organisasi, bukan pada individu. King Yun menatap dingin ke layar di kendaraan komando yang berada di ujung terjauh ORBAT. Pada saat ini, selusin layar ganjil dalam kendaraan masing-masing menampilkan kemajuan operasional dari selusin peleton aneh. Saat ini, semuanya berjalan dengan lancar, tapi King Yun tidak bisa menahan perasaan aneh. Itu terlalu sunyi di reruntuhan benteng. King Yun menatap seorang pria setengah baya di sampingnya. Ajudan Li. Apakah ini tempat kalian disergap? Itu benar. Ajudan Li mengangguk dan berkata. Eksperimen tiba-tiba memotong ORBAT yang menyusup menembus tengah dan membelah seluruh medan perang menjadi dua. Mereka sangat akrab dengan medan di sini, dan kecakapan tempur mereka mengejutkan. Peluru biasa tidak dapat menghasilkan kerusakan fatal bahkan ketika mereka terkena di area vital. Anda harus sangat berhati-hati untuk menghindari disergap oleh mereka lagi. Petik 2. King Yun mengangguk. Jangan khawatir. Aku bukan King Huai. Saya akan menunggu di sini untuk mereka keluar. Petik 2. Namun, ketika ORBAT besar bergerak maju, mereka tidak melihat tanda-tanda eksperimen. Kota itu begitu sunyi sehingga rasanya sedikit menakutkan. Sisa-sisa manusia sering terlihat berserakan di kedua sisi jalan. Sudah jelas seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh bencana di sini. Serangga wajah tidak lagi ada setelah serangan mereka setelah bencana. Berdasarkan intel konsorsium King, tempat ini telah menjadi wilayah eksperimen. Tapi di mana eksperimen? Tiba-tiba, seseorang berkata di saluran komunikasi. Sebuah celah besar telah ditemukan di tanah. Dan ada tanda-tanda yang menunjukkan aktivitas eksperimental di sekitar sini. Diduga mereka mungkin bersembunyi di bawah tanah. Petik 2. Kirim 2 peleton untuk melihatnya, kata King Yun. Komandan garis depan ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan di saluran comms. Saya khawatir tidak ada yang akan selamat jika mereka menemukan eksperimen di bawah tanah. King Yun mengerutkan kening. Kamu tidak perlu mempertanyakan perintah.
Yang harus Anda lakukan adalah menjalankan perintah saya. Petik 2. Roger. Suara di ujung sana sepertinya sudah tenang. Di sebelahnya, Ajudan Lee tidak berani berbicara. Dia bertanya-tanya siapa yang akan disayangkan turun ke celah. Yang dia tahu adalah bahwa dia akan dipanggil ke pengadilan militer ketika dia kembali ke Stronghold 111. Alih-alih bersimpati dengan orang lain, dia mungkin juga bersimpati dengan dirinya sendiri. Entah itu atau mencoba menebus kesalahan dalam operasi ini. Jika King Yun bisa berbicara untuknya ketika mereka kembali ke benteng, Ajudan Lee akan memiliki kesempatan untuk mendorong semua tanggung jawab ke King Huai yang mati. Pada awalnya, semua orang mengira mereka akan mendengar teriakan pasukan dan tembakan bergema dari dalam celah. Namun, tidak ada keributan sama sekali karena tetap damai sepanjang. Tiba-tiba, seseorang di garis depan berbicara di saluran komunikasi. Ini kemungkinan digunakan untuk sarang eksperimen. Sebuah gua besar telah digali di sini dengan paksa. Namun, tidak ada tanda-tanda eksperimen di sini. Petik 2. King Yun mengerutkan kening. Kemana eksperimen itu pergi? Segera setelah itu, seseorang berkata di saluran comms. Ada semacam lab penelitian mini di sini. Sepertinya eksperimen memindahkan beberapa peralatan lab ke tempat ini. Bahkan ada spuit bekas yang tergeletak di tanah. Petik 2. Semua yang mendengar ini tertegun. Berdasarkan pengetahuan semua orang, eksperimen itu seperti binatang buas. Tidak ada yang akan mengaitkan eksperimen dengan melakukan eksperimen. King Yun berkata dengan dingin. Semuanya, mundur. Mungkin tidak ada lagi eksperimen yang tersisa di sini. Bawa semua alat suntik dan peralatan lab kembali ke Stronghold 111 untuk pengambilan sampel dan penelitian. Saya ingin tahu apa yang mereka lakukan dengan menyuntik diri mereka sendiri. Dia kemudian memutuskan sambungan dari saluran komunikasi dan mengangkat telepon satelit untuk melaporkan situasi kepada dewan yang berada jauh di Stronghold 111. Sekarang Stronghold 113 telah menjadi kota kosong. Tidak ada yang tahu di mana ribuan eksperimen menghilang. Namun, ketika tentara mendengar eksperimen dapat melakukan penelitian dan percobaan mereka sendiri, serta menyuntikkan diri dengan obat-obatan, mereka terkejut dan khawatir. Dewan juga tenggelam dalam pikiran setelah menerima berita. Mereka tidak tahu apa artinya itu. Kemudian seorang sekretaris berjalan ke ruang konferensi dan berkata, King Zhen telah hilang. Konvoi terlihat meninggalkan benteng beberapa saat yang lalu. Kami curiga King Zhen ada di konvoi itu. Petik 2. Seorang anggota dewan mengerutkan kening dan menegur. Kamu bahkan tidak bisa menjaga King Zhen. Orang lain berkata, kita harus menyelidiki dengan ama bagaimana King Zhen berhasil lolos dari pengawasan yang kita lakukan padanya. Pasti ada seseorang yang membantunya secara rahasia. Bagaimana lagi dia bisa melarikan diri dari benteng tanpa terdeteksi? Petik 2. Sepertinya King Zhen juga tidak diam. Desah seseorang. Penatua bertanya dengan tenang. Ke arah mana konvoi menuju? Mereka menuju ke arah benteng 109. Jawab sekretaris itu. Bukankah benteng itu di bawah kendali konsorsium Lee? Apakah King Zhen berencana untuk membelot? Seseorang bertanya-tanya. Aku sarankan kita mengejarnya segera. King Zhen tahu terlalu banyak rahasia konsorsium kami. Jika dia membelot ke konsorsium Lee, itu kemungkinan akan menyebabkan kita kerugian besar. Bab 174. Pembelotan King Zhen. Penyeberangan. Dewan direksi di ruang konferensi terdiam. Itu adalah kejahatan berat. Dulu ada pembelotan dari konsorsium King, tetapi telah menjadi kejadian yang jauh lebih jarang dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena harga untuk membayar pembelotan terlalu besar, dan organisasi tidak pernah melepaskan pembelot. Seseorang bertanya kepada sekretaris, apakah King Zhen meninggalkan informasi? Dia meninggalkan sepucuk surat di atas meja di vilanya. Sekretaris itu berkata, dia bilang dia akan keluar untuk istirahat sejenak. Semua orang di ruang konferensi tertegun. Apakah King Zhen memperlakukan keputusan dewan sebagai permainan? Dia diperintahkan untuk tidak mengambil satu langkah pun dari vilanya. Namun dia baru saja meninggalkan benteng. Penatua itu berpikir sejenak dan berkata, dia tidak akan pergi sejauh membelot ke konsorsium Lee. Saya menduga dia pasti telah menerima berita tentang eksperimen yang menghilang dari seseorang. Seharusnya ada hubungan antara kedua hal ini.
Kalau tidak akan ada kebetulan seperti itu. Petik 2. Seseorang bertanya-tanya, apakah Anda mengatakan bahwa King Zhen meninggalkan benteng karena ia menerima berita bahwa eksperimen telah menghilang? Sepertinya begitu, kata si penatua dengan wajah cemberut. Ketika Dewan Direksi di ruang konferensi mendengar itu, mereka menjadi sedikit bingung. Tapi apa berita yang hilang dari eksperimen ada hubungannya dengan King Zhen? Kenapa dia harus melarikan diri? Petik 2. Tampaknya King Zhen telah menyimpulkan bahwa sejumlah besar eksperimen mungkin telah mulai menuju ke Benteng 109. Penatua berkata, King Zhen pergi ke Benteng 109 karena dia ingin menyelamatkan kakaknya, Luolan. Bukan rahasia lagi bahwa Luolan berada di Stronghold 109. Konsorsium tidak memerintahkannya untuk kembali hanya karena mereka tidak dapat diganggu dengan putra keluarga yang tidak sah. Semua orang tahu bahwa King Zhen dan Luolan memiliki hubungan yang hebat. Namun, mereka tidak berharap bahwa King Zhen akan bersedia mengambil risiko dicap sebagai pembelot untuk melarikan diri dari Benteng 111 demi Luolan. Tapi apa gunanya King Zhen akan pergi ke Benteng 111 sendirian? Seseorang bertanya-tanya, dia tidak lagi memiliki siapapun di bawahnya. Seseorang bertanya kepada sekretaris, apakah ada pergerakan dari tentara yang baru-baru ini ditugaskan ke pasukan lain? Tidak. Mereka semua sangat patuh. Semua orang masih memegang pangkalan militer masing-masing, kata sekretaris itu. Dengan itu, semua orang terdiam. Berdasarkan karakter King Zhen, bagaimana mungkin dia bisa pergi ke Benteng 109 tanpa membawa beberapa orang bersamanya? Dalam hal ini, hanya ada satu penjelasan yang tersisa. King Zhen masih memiliki beberapa pasukan rahasia di bawah kendalinya yang bahkan Dewan tidak tahu. Sebenarnya, bukankah ini alasan mengapa Dewan merebut kekuasaan King Zhen darinya? Bayangan paling terkenal di organisasi itu akan lepas kendali. Ren Xiaosu terus merasa ada yang tidak beres selama beberapa hari terakhir. Seluruh benteng tampaknya tiba-tiba menjadi damai. Tidak ada yang menimbulkan masalah, dan tidak ada lagi perkelahian pecah. Seolah-olah semua kekuatan besar yang berbeda telah berusaha begitu keras untuk masuk ke Benteng 109 hanya untuk masuk dan melihat-lihat. Ren Xiaosu tidak melihat Yang Xiao Jin pada upacara akhir tahun setelah final selesai. Menurut tradisi, siswa akan memiliki pekerjaan rumah yang ditugaskan kepada mereka selama istirahat selama upacara, dan hasil ujian akan diumumkan juga. Para guru juga akan mengambil kesempatan untuk mengikuti tes bersama siswa. Namun, Yang Xiao Jin tampaknya telah menghilang. Satu-satunya hal yang tidak mengejutkan Ren Xiaosu adalah Yang Xiao Jin telah mencetak angka tepat 140 poin untuk setiap mata pelajaran dalam ujian akhir. Ketika Jiang Wu menyerahkan kembali tes kepada para siswa, dia bertanya set tes mana yang menjadi milik monitor Ren Xiaosu dan yang mana milik anggota Dewan Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Yang Xiao Jin dan tanpa malu-malu mengklaim surat kabar dengan skor yang lebih tinggi. Jiang Wu sedikit bingung ketika dia berkata kepada Ren Xiaosu, tulisan tangan pada set tes itu sangat elegan dan sama sekali bukan milikmu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa nama yang tertulis di kertas adalah Ren Xiaosu, monitor kelas 12-7. Jiang Wu menghela nafas lega. Ini benar-benar ujianmu. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mencapai nilai tinggi pada ujian. Petik 2. Advertisement. Sekarang Ren Xiaosu yang tidak tahu harus kemana. Rumor mengatakan bahwa seorang gadis dari kelas 12 lain datang untuk mencari Ren Xiaosu di sore hari. Dia telah mengumpulkan teman-teman sekelasnya untuk memukulnya. Tetapi ketika kelompok besar dari mereka tiba di pintu kelas Ren Xiaosu, mereka dihentikan oleh teman-teman sekelasnya. Para siswa dari kelas lain agak bingung. Kelas ini mungkin sepenuhnya bersatu. Tetapi bisakah mereka menjamin dia tidak akan pernah dibiarkan sendirian? Namun, teman sekelas Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh berkata kepada mereka, kami benar-benar melindungimu dengan menghentikanmu di sini. Mengerti? Limo tidak memilikinya. Ren Xiaosu jelas tidak pandai. Namun dia dengan sengaja mengizinkanku untuk menyalin surat-suratnya dan membuatku hanya mencetak total 40 poin di semua mata pelajaran. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Ren Xiaosu tidak ada di kelas saat ini.
Teman-teman sekelasnya saling memandang dan berseru. Apakah Anda salah? Ren Xiaosu mencetak 560 poin dalam ujiannya. Petik 2. Limo bingung. Tentunya ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang. Bukan. Saat ini, Ren Xiaosu sedang tidak ingin pergi ke sekolah. Juga tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekolah. Itu karena dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Hadiah adalah ketenangan sebelum badai. Setelah ia menjadi makhluk supernatural, ia ditakdirkan memiliki cara berpikir yang berbeda dari siswa lain. Siswa-siswa itu masih berpikir tentang bagaimana menghabiskan liburan mereka. Tetapi Ren Xiaosu sudah mulai berpikir tentang bagaimana untuk bertahan hidup melalui kekacauan yang akan datang. Setelah dia menyelesaikan pencarian di mana dia membiarkan Limo menyalin tesnya, Ren Xiaosu dihargai dengan peningkatan dexterity 1,0. Sampai sekarang, kekuatan Ren Xiaosu adalah 8,5 dan keluasannya adalah 6,1. Tetapi peningkatan kecil dalam ketangkasan ini mungkin tidak akan membuat perbedaan besar untuk krisis yang akan datang. Apa yang benar-benar dinanti-nantikan oleh Ren Xiaosu adalah hadiah yang akan diberikan istana kepadanya setelah menyelesaikan pencarian yang berkaitan dengan Dongfunan. Hadiah untuk pencarian pihak sebelumnya adalah pedang hitam. Jadi untuk Ren Xiaosu, pencarian sampingan mewakili peluang untuk mendapatkan hadiah berkualitas tinggi. Sebenarnya, bukan hanya Yang Xiaojin yang tiba-tiba menghilang. Luo Lan juga sudah tidak ke toko selama berhari-hari. Jumlah pasukan konsorsium Li di jalan telah berkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya, hanya pasukan pribadi dan divisi ketertiban umum yang tersisa. Semuanya terasa tidak biasa, aneh, namun suasananya menjadi lebih damai dari biasanya. Ren Xiaosu berdiri di pintu masuk toko dan menyaksikan pejalan kaki berjalan melewati. Tiba-tiba, seorang pria lewat dan memasukkan amplop manila ke tangannya. Setelah kembali ke toko dan membuka amplop, Ren Xiaosu terkejut melihat daun ginkgo kuning pudar di dalamnya disertai dengan surat pendek. Apakah informasi ini dikirim kepadanya oleh Luo Lan? Mengapa perlu begitu misterius tentang hal itu? Ren Xiaosu membukanya dan membaca surat itu. Sejumlah besar eksperimen telah menghilang dari benteng 113. Diduga mereka sedang dalam perjalanan ke benteng 109. Temukan cara untuk meninggalkan benteng dalam waktu 3 hari. Surat itu tidak menyebutkan bagaimana mereka seharusnya pergi, tapi cukup baik bagi Luo Lan untuk memberinya pengingat yang tepat waktu. Lagi pula, persahabatan mereka tidak sedalam yang dibayangkan semua orang. Tapi yang membuat Ren Xiaosu cemberut adalah informasi yang terkandung dalam surat itu. Sepertinya konsorsium King tidak terlalu optimis tentang situasi para eksperimen tiba. Apakah eksperimen sudah gila? Mengapa mereka tiba-tiba menyerang benteng 109? Tidak peduli apa, mungkin akan ada perubahan besar di benteng dalam waktu 3 hari. Orang-orang yang mendambakan hasil penelitian pasti akan bergerak dalam 3 hari ini. Tak satu pun dari mereka punya waktu untuk disia-siakan. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi yang pertama bergerak dan membuka tirai bagi kekacauan. Ren Xiaosu berbalik dan berkata kepada Wang Fugui, Xiao Yu, dan yang lainnya, sudah waktunya untuk pergi. Mulai berkemas. Petik 2. Wang Fugui menyentuh konter yang telah dia bersihkan sebelumnya dan berkata dengan sedikit penyesalan, ini toko yang bagus. Saya tidak pernah menyangka kita harus melarikan diri lagi. Petik 2. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, kenapa? Tidak tahan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Tidak juga. Wang Fugui berkata dengan senyum masam. Xiaosu, apakah kamu menyadari bahwa meskipun ratusan benteng ini telah berdiri utuh di tanah terlantar ini selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad sekarang, insiden berturut-turut telah terjadi dalam 1 tahun ini sendirian. Ini bukan hanya kejadian acak, benar-benar kekacauan yang mulai kembali.